Bayangkan sebuah perusahaan bus yang telah melayani perjalanan lintas pulau selama lebih dari setengah abad. Menghubungkan kota-kota besar di Jawa, menyeberang ke Sumatera, hingga mencapai Bali dan Nusa Tenggara. Nama perusahaan ini begitu legendaris di dunia transportasi darat Indonesia, yaitu P.O. Kramat Jati. Namun di balik besarnya nama tersebut, tidak banyak yang tahu bahwa semuanya berawal dari usaha sederhana berupa truk pengangkut ternak. Lalu bagaimana perjalanan panjang ini bisa membawa Kramat Jati menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia? Inilah kisah lengkapnya. Sebelum dikenal sebagai pendiri P.O. Kramat Jati, Arif Budiman memulai langkahnya di dunia transportasi melalui sebuah usaha truk bernama Sumber Jaja pada tahun 1968. Usaha tersebut bergerak di bidang angkutan ternak, yang pada masa itu menjadi bagian penting dalam distribusi hasil peternakan. Dari bisnis inilah Arif mulai memahami seluk-beluk dunia transportasi, mulai dari pengelolaan armada, pengaturan rute, hingga dinamika operasional di lapangan. Berbekal pengalaman tersebut, Arif melihat peluang yang jauh lebih besar di sektor angkutan penumpang. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, ia mendirikan perusahaan bus bernama Kramat Jati. Langkah ini menjadi titik awal perjalanan panjang sebuah perusahaan yang kelak dikenal luas di seluruh Indonesia. Trayek pertama yang dibuka adalah rute Jakarta menuju Bandung. Pada masa itu, jalur ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi karena menjadi penghubung 2 kota besar dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial yang padat. Pilihan ini terbukti tepat karena kehadiran Kramat Jati langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penumpang, perusahaan mulai berkembang dengan menambah armada dan memperluas jangkauan layanannya. Memasuki tahun 1975, Kramat Jati mulai menunjukkan keberaniannya dalam berekspansi dengan membuka trayek baru dari Bandung menuju Pelabuhan Merak. Jalur ini memiliki peran strategis sebagai penghubung menuju Sumatera melalui penyeberangan laut. Ekspansi ini menandai bahwa Kramat Jati tidak lagi sekadar operator lokal, tetapi mulai menjadi pemain serius dalam jaringan transportasi antar kota antar provinsi. Perkembangan perusahaan semakin pesat pada dekade berikutnya. Pada tahun 1986, Kramat Jati menghadirkan layanan bus malam cepat yang menjangkau wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Layanan ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan perjalanan jarak jauh yang lebih efisien dan nyaman. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 1990, perusahaan kembali memperluas jangkauannya hingga ke Bali, menjadikan Kramat Jati sebagai salah satu operator bus yang melayani rute lintas pulau. Memasuki pertengahan 1990-an, Kramat Jati mengalami perubahan penting dalam struktur perusahaan. Pada tahun 1995, perusahaan ini resmi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Kramat Jati Asri Sejati. Perubahan ini menjadi fondasi untuk ekspansi yang lebih besar. Setahun kemudian, perusahaan membuka trayek lintas Sumatera yang mencakup Lampung, Palembang, Pekanbaru, hingga Bengkulu. Kemudian pada tahun 2000, Kramat Jati kembali memperluas jaringannya dengan membuka rute Bandung menuju Mataram, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara Barat. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan perusahaan dilanjutkan oleh generasi penerus keluarga. 3 anak Arif Budiman mengambil peran penting dalam menjalankan perusahaan dan mengelola berbagai divisi. Di tangan mereka, Kramat Jati terus berkembang hingga memiliki puluhan trayek yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Selain ekspansi trayek, salah satu kekuatan utama Kramat Jati terletak pada armadanya. Perusahaan ini dikenal menggunakan berbagai merek sasis bus ternama seperti Mercedes-Benz, Hino, MAN, hingga Scania. Keberagaman ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan operasional yang terus berkembang.
Dari sisi bodi bus atau karoseri, Kramat Jati juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti Karoseri Adiputro dan Karoseri Laksana. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, kombinasi antara sasis Mercedes-Benz dan karoseri Adiputro menjadi identitas kuat Kramat Jati yang saat itu dikenal sebagai standar bus antar kota kelas atas. Salah satu momen penting dalam sejarah armadanya adalah penggunaan bodi neoplan berlisensi yang menggunakan struktur monokok dan tergolong modern pada zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kramat Jati selalu mengikuti perkembangan teknologi demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Memasuki era modern, perusahaan ini terus melakukan pembaruan armada. Pada tahun 2023, Kramat Jati merilis bus baru dengan desain yang lebih modern untuk layanan antar kota maupun pariwisata. Kemudian pada tahun 2025, mereka kembali menghadirkan unit baru dengan fasilitas yang semakin lengkap, termasuk toilet dan ruang istirahat kru. Inovasi ini menunjukkan perhatian perusahaan tidak hanya pada penumpang, tetapi juga pada kenyamanan awak bus. Selain armada, Kramat Jati juga memiliki ciri khas visual yang sangat mudah dikenali. Pada era 1990-an hingga 2000-an, bus-busnya identik dengan warna putih polos dan logo 3 telur terbang. Logo ini memiliki makna simbolis yang melambangkan 3 anak Arif Budiman sebagai generasi penerus perusahaan. Tidak hanya itu, terdapat juga stiker karakter Mickey Mouse dari Walt Disney yang menjadi penanda bahwa bus tersebut menggunakan suspensi udara, sebuah fitur yang memberikan kenyamanan lebih selama perjalanan. Sebagai perusahaan bus antar kota antar provinsi, Kramat Jati memiliki jaringan trayek yang sangat luas. Rute-rutenya menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu rute yang cukup terkenal adalah perjalanan dari Jakarta menuju Denpasar dengan jarak lebih dari 1000 km dan waktu tempuh yang bisa mencapai lebih dari 1 hari perjalanan. Di balik panjangnya perjalanan tersebut, terdapat peran besar para pengemudi yang harus menjaga konsentrasi dan keselamatan selama berjam-jam di jalan. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi lalu lintas hingga kelelahan, sehingga profesionalisme dan disiplin menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas mereka. Dari sebuah usaha truk sederhana pada tahun 1968 hingga menjadi perusahaan bus dengan jaringan luas lintas pulau, perjalanan PO Kramat Jati adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan keberanian dalam mengambil peluang dapat membawa kesuksesan besar. Hingga hari ini, bus-bus Kramat Jati masih terus melaju di berbagai jalur di Indonesia, membawa jutaan penumpang menuju tujuan mereka. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari visi seorang pengusaha dan terus berlanjut menjadi bagian penting dari sejarah transportasi darat Indonesia.